Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah pengantar manajemen di Politeknik Negeri Samarinda. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tab di topik 9. Dalam suatu organisasi, pemimpin yang bertanggung jawab akan pelaksanaan tugas-tugas organisasi sebaik-baiknya. Bertanggung jawab tidak berarti ia sendiri yang melakukannya. Bila pimpinan dapat melakukannya, baik karena masalah waktu, perhatian, atau pengetahuan yang terbatas, maka ia dapat menunjukkan orang yang tepat untuk mengerjakannya. Di sini ada staf adalah setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberi layanan dan nasihat kepada manajer di dalam organisasi pada bidang khusus yang menjadi keahliannya. Selanjutnya ada tugas-tugas staf. Yang pertama, memberi keterangan, ialah yang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh yang berkuasa dalam merencanakan keputusan-keputusan. Yang kedua ada memberi pendapat dan nasihat, ialah yang berhubungan dengan keterangan yang diberikan. Dan yang ketiga ada pengawasan, ialah yang berhubungan dengan semua detail pelaksanaan. Sesuai dengan tugas-tugas staf yang telah saya sampaikan, jelas bahwa staf tidak sama kedudukannya dengan seorang manajer. Dia hanyalah sebagai pembantu pimpinan dan tidak boleh memberikan perintah kepada petugas-petugas lain. Selanjutnya ada kualifikasi seseorang atau seorang staf. Untuk menjabat sesuatu jabatan, termasuk juga jabatan staf, dibutuhkan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Untuk mengetahui kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh sesuatu jabatan tertentu dapat dianalisis dengan berbagai macam cara. Jabatan staf dapat dianalisis dengan metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiga macam metode tersebut. Di sini ada kualifikasi seorang staf dapat ditentukan dengan metode induktif. Yang pertama ada pengetahuan yang luas tentang organisasi atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua ada mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan juga kepandaian yang bergaul. Yang ketiga, ada mempunyai semangat kerjasama, ramah dan tamah, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Ketiga, ada kesederhanaan, kemauan, dan optimis. Selanjutnya ada jenis-jenis staf, di mana pada umumnya staf ini digolongkan dengan dasar banyaknya pimpinan yang dilayaninya. Seseorang dapat memberikan layanan khusus kepada seorang pemimpin saja. Dapat pula memberikan layanan kepada seluruh unsur pimpinan di dalam suatu organisasi. Atas dasar pergolongan yang kedua ini, maka staf dapat dikatakan atau kita bisa bedakan bahwa staf terbagi menjadi dua, yaitu staf khusus dan staf pribadi. Di mana sifat dari staf khusus ini ialah yang pertama, ia terbatas dalam pemberian nasihat dan bantuan dan tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Yang kedua ada nasihat dan bantuan yang diberikannya ditunjukkan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi dan pula kepada staf yang lain. Yang ketiga ada ia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu.
misalnya untuk bidang hukum atau bidang marketing, dan lain-lain. Di sini juga ada staf khusus memberikan bantuan dan nasihat dalam fungsi-fungsinya kepada semua manajer dari atas sampai ke bawah di dalam organisasi. Sedangkan staf pribadi adalah staf khusus yang memberikan layanan atau staf bantuan kepada seseorang manajer di dalam suatu organisasi, khususnya dalam bidang keahlian. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.